Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol eta mah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Wahai orang-orang yang merasa di dalam dirinya ada iman, aku wajibkan atas kalian semua untuk berpuasa, seperti aku wajibkan kepada umat-umat terdahulu, agar kalian semua sungguh-sungguh bertakwa. Semuanya sudah hafal ayatnya itu ya. Segala puji serta syukur hanya milik Allah yang sudah melimpahkan keberkahan karunia kepada kita semua, termasuk berkumpulnya kita hari ini di sini dalam berbagi suka bersama Kang Dul Sumbang Pacanten rasa luar biasa. Ini Kang Dul ini kalau bikin event-event tentang kegiatan-kegiatan sosial gitu luar biasa. Beliau punya tagline, beliau punya jargon Pacantel ini yang sudah berusaha untuk mempersatukan semua lapisan masyarakat, tidak hanya di dunia seni tetapi juga komunitas hobis dan sebagainya. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lamun dipayung saya hoyong ngahaturkeun nuhun ka Kang Dul Sumbang nu parantos pangangkana katampi pisan Kang Dul. Saya hoyong berdoa ka Kang Dul, salamu alaika yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sehat sejahtera selalu Kang Dul, salawasna hingga nanti dibangkitkan di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga untuk semua yang hadir di sini semoga sehat sejahtera selalu, bisa menuntaskan amal ibadah puasanya sampai akhirnya nanti, dan kita memperoleh derajat fitrah yang dijanjikan oleh Allah, dan Allah menyematkan ketakwaan kepada diri kita. Lalu kenapa Allah ini ingin kita bertakwa? Segala sesuatu yang diwajibkan kepada kita ujung-ujungnya adalah takwa. Segala sesuatu ibadah yang diwajibkan kepada kita ujung-ujungnya adalah ibadah. Mau sholat ujung-ujungnya adalah takwa, supaya kita bertakwa kepada Allah. Mau infak, sedekah, ujung-ujungnya kita bertakwa kepada Allah. Termasuk yang hari ini sampai 15 hari ke depan kita laksanakan berpuasa, ujung-ujungnya adalah takwa. Lalu kenapa Allah itu ingin sekali membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Karena sungguh di dalam ketakwaan itu ada kebahagiaan. Jadi sesungguhnya Allah ingin membuat kita bahagia dalam menjalani kehidupan ini, tidak hanya di dunia saja, tetapi di 3 alam yang kita alami. Alam dunia, alam kubur, dan alam akhirat nanti. Allah ingin kita bahagia. Dan kebahagiaan itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang di dalam dirinya disematkan ketakwaan sama Allah. Dan puasa ini hanya berupa latihan saja untuk kita mempersiapkan di 11 bulan ke depan kita bisa benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu dekat dengan pertolongan Allah. Kenapa kita di dalam hidup ini perlu pertolongan Allah? Karena Allah menjanjikan sepanjang manusia hidup pasti akan diberi masalah.
Tidak ada manusia dan tidak diberi masalah oleh Allah. Jadi selalu diberi masalah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Aku akan uji kalian semua dengan sedikit kelaparan, kehilangan harta, kehilangan jiwa, bahkan kehilangan hasil pekerjaan. Segala sesuatu yang kita usahakan dengan susah payah, pada saatnya memetik hasilnya malah diambil sama orang. Misalnya ya, dalam kasus korupsi, kita bayar pajak gitu, wah bayar pajak aja terus, dengan harapan bahwa segala fasilitas umum itu bisa diperbaiki dari uang pajak. Ternyata malah pajaknya itu juga dikorupsi sama orang-orang yang berdegul, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi itu yang dimaksud dengan samarot, yang dimaksud bukan buah-buahan seperti buah semangka, nangka dan sebagainya, tetapi buah-buahan hasil pekerjaan yang sudah kita usahakan, yang pada saatnya kita menikmati malah diambil sama orang. Dan untuk itu semua Allah ingin kita bersabar. Allah ingin kita bersabar lagi-lagi untuk menjalani itu semua. Wasta'inu bisabri wassalam. Lagi-lagi Allah menghendaki ketakwaan di dalam usaha kita untuk bersabar dan usaha kita di dalam sholat. Ujung-ujungnya adalah takwa. Jadi ketakwaan itu dekat sekali dengan pertolongan Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sungguh bagi orang-orang yang bertakwa, aku akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan yang mereka alami, yang aku berikan melalui ujian-ujian tersebut. Jadi intinya bisa dilihat rangkaiannya bahwa Allah ingin kita bertakwa supaya kita bisa mudah sekali mendapatkan pertolongan Allah. Karena kenapa demikian? Karena sebagai manusia yang hidup pasti kita diuji dengan masalah. Tidak ada manusia yang tidak bermasalah. Sepanjang manusia itu hidup, pasti dia punya masalah. Kalau nggak punya masalah, berarti dia bukan orang yang hidup. Begitu aja simpelnya ya. Jadi dengan demikian Allah memberikan satu keistimewaan di dalam tugas ibadah yang dibebankan kepada kita ini, yang berupa puasa ini. Karena puasa ini satu-satunya ibadah yang dimana Allah memberikan takaran pahalanya sesuai dengan kehendak Allah saja. Tidak ada hitungan-hitungan standarnya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana azibihi. Seluruh puasa, seluruh ibadah anak Adam itu untuk mereka, kecuali puasa, dia untukku. Maka Allah akan memberikan takaran pahala puasa yang kita jalankan itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah itu maha besar, maha kaya, maha memberi, maha mencurahkan. Jadi kalau kita benar-benar menjalankan puasanya sungguh-sungguh, seperti kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menjalankan puasanya dengan penuh keimanan, keikhlasan, hanya berharap ridha Allah saja, maka ampunan untuknya. Dan itu tidak hanya di bulan puasa, itu tidak hanya berlaku di siang hari saja, tetapi malam harinya juga ayo diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Maka Rasulullah pun bersabda, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat di malam hari di bulan Ramadan berdasarkan keimanan dan hanya berharap ridha Allah saja, maka ampunan untuk dia yang melakukannya. Jadi betapa istimewanya bulan Ramadan ini, siang dan malamnya ada keistimewaan-keistimewaan. Di hari-hari di luar Ramadan mungkin hanya di waktu-waktu ibadah saja, di waktu sholat saja, di waktu sholat sunnah saja, di waktu puasa sunnah saja, di waktu zakat saja. Tetapi pada saat bulan Ramadan ini Allah memberikan apa ya istilahnya tuh, obral pahala gitu. Segala sesuatunya Allah curahkan, baik siang maupun malam, baik kecil maupun besar, Allah lipat gandakan pahalanya khusus di bulan Ramadan ini. Untuk apa? Untuk membekali kita 11 bulan ke depan,
menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada saatnya nanti, di ujungnya nanti Allah berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajah kalian semua kepada agama Allah dengan lurus, karena dengan fitrah itulah Allah menciptakan kalian semua. Hadapkanlah wajah kalian kepada agama Allah yang dimana kita diciptakan dengan fitrah itu. Sungguh tidak ada yang berubah dalam ciptaan Allah. Dan tunaikanlah segala sesuatu ibadahnya, sungguh hal itu lebih baik bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kita semua ini pada fitrahnya, nanti pada akhir Ramadan ini kita sering mengatakan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sebetulnya itu bukan intisari dari rimanya itu ya, bukan dari intisari dari doanya. Semoga kalian semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kita mengenal bahwa kita dikembalikan sama Allah kepada fitrah kita. Jadi fitrah kita apa tadi? Fitrah kita beragama Islam, fitrah kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, seperti firman Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sungguh kalian semua itu bila benar-benar melakukan semua yang aku bebankan kepada kalian semua termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan Allah bersama orang-orang yang bersyukur. Seperti kata Allah, barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah nikmatnya. Barang siapa yang ingkar atas nikmatku maka rasakanlah azabku sangat pedih. Jadi teman-teman semua bisa kita pahami bahwa semua ibadah yang dibebankan sama kita adalah untuk kebahagiaan kita. Allah ingin kita bertakwa supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia di tiga alam, tidak hanya di dunia tetapi di alam kubur dan juga di akhirat kelak. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berada di dalamnya, dan apa yang kita lakukan selama bulan puasa ini Allah menerimanya dan Allah ridho menyematkan gelar takwa kepada kita untuk kita menjalani kehidupan 11 bulan ke depan sampai insya Allah kita bertemu lagi dengan Ramadan di 1447 Hijriah kelak dalam keadaan sehat walafiat dan tetap mempertahankan ketakwaan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa hikmah kepada diri saya pribadi dan juga kepada kita semua. Segala kebenaran hanya milik Allah. Apa yang salah itu dari saya, dan apa yang kita lakukan semua semoga mendapatkan ridho dari Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.